Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marta Christina Marcelina Daniel, NIM 2120115. Di video ini saya akan membuat VLAN atau virtual LAN dengan database VLAN di Cisco Packet Tracer. Sebelum itu, Virtual Local Area Network atau VLAN itu adalah sebuah metode untuk menciptakan jaringan-jaringan yang secara logika dia tersusun sendiri-sendiri. Nah, VLAN sendiri ada di dalam jaringan LAN atau Local Area Network, sehingga di dalam jaringan LAN itu bisa terdapat satu atau lebih VLAN. Untuk itu, kita akan langsung masuk ke dalam aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan menambahkan satu buah router yang 1841, kemudian satu buah switch, dan 5 buah PC. Kemudian kita akan sambungkan kabelnya menggunakan kabel STRIKE dengan fast Ethernet 0/0 ke fast Ethernet 0/1. Kemudian dari switch ke setiap PC. Fast Ethernet 0/4 ke PC 2. Lalu dari switch dengan fast Ethernet 0/5 ke port fast Ethernet 0, dan PC yang terakhir dari switch dengan port fast Ethernet 0. Nah, setelah kita sambungkan kabelnya, kita akan mengisi IP dari masing-masing PC. Kita akan mulai dari PC yang pertama ke desktop, lalu IP configuration dengan IP 192.168.2.2, kemudian subnet masknya akan terisi secara otomatis. Kemudian kita lanjut ke default gateway, yaitu 192.168.2.1, dan DNS servernya kita bisa pakai yang 8.8.8.8, atau bisa juga kita tidak mengisi atau biarkan saja dia 0. Selanjutnya kita akan isi di PC yang kedua, ke desktop, lalu ke IP configuration dengan IP 192.168.2.3. Kemudian default gateway-nya masih sama karena mereka berada di dalam satu jaringan atau VLAN yang sama. Default gateway-nya 192.168.2.1, dan servernya kita bisa isi yang sama, yaitu 8.8.8.8. Kita akan lanjutkan ke PC yang ketiga. PC yang ketiga ini berada di jaringan yang berbeda dengan PC pertama dan PC kedua, atau ada di VLAN 3. Untuk IP-nya 192.168.3.2 dengan default gateway 192.168.3.1 dan DNS server 8.8.8.8. Setelah itu dilanjutkan dengan PC yang keempat atau PC yang ada di VLAN 4, ke desktop, lalu IP configuration, IP-nya 192.168.4.2, lalu default gateway-nya 192.168.4.1 dan DNS servernya 8.8.8.8.
Selanjutnya yang terakhir kita akan mengisi IP dari PC yang terakhir ke desktop, lalu ke IP dengan IP config dengan IP addressnya 192.168.4.3. Lalu default gateway-nya 192.168.4.1. Lalu DNS servernya 8.8.8.8. Nah, setelah kita mengisi IP address, kita akan masuk pada router dan melakukan konfigurasi dengan membuka CLI pada router. Jadi kita klik router, lalu masuk di command line interface atau CLI. Lalu kita isikan no. Setelah itu, sekarang kita ada di mode user. Nah, untuk mengkonfigurasi atau di sini kita akan menghidupkan port yang terhubung dengan router. Nah, di sini masih berwarna merah, artinya masih mati, belum hidup. Jadi kita akan melakukan konfigurasi. Sekarang kita akan masuk ke mode privilege dengan perintah enable. Lalu configure terminal untuk berada di mode global config. Nah, sekarang kita sudah ada di mode global config. Setelah itu, kita akan mengaktifkan interface fast ethernet 0/0 yang menghubungkan ke router ini. Jadi kita isi dengan perintah int atau interface fast ethernet atau FA saja 0/0. Lalu untuk menghidupkan kita pakai perintah no shutdown. Nah, jadi kita bisa lihat di sini sudah berubah menjadi hijau, artinya portnya sudah hidup. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan konfigurasi subinterface untuk VLAN 2. Nah, untuk melakukan konfigurasi subinterface untuk VLAN 2, kita harus ada di mode global config. Jadi kita harus exit satu kali. Nah, sekarang kita sudah di mode global config, kita ketikkan interface FA 0/0 titik 2 karena ini untuk VLAN 2. Nah, setelah itu kita akan membuat sebuah enkapsulasi yang disesuaikan dengan VLAN. Karena ini VLAN 2, jadi kita pakai perintah encapsulation dot one key VLAN 2. Kemudian kita isi IP address 192.168.2.1 beserta subnet masknya yaitu 255.255.255.0 atau ini garing 24. Kemudian no shutdown untuk mengaktifkan. Nah, selanjutnya kita sudah selesai buat konfigurasi subinterface untuk VLAN 2. Kita akan melanjutkan dengan konfigurasi subinterface untuk VLAN 3. Nah, untuk itu sama seperti tadi, kita harus ada di mode global config. Jadi kita exit. Kita sudah ada di mode global config. Masih dengan perintah yang sama. Kita mulai dengan interface FA 0/0 titik 3 karena ini untuk VLAN 3. Nah, setelah itu kita akan buat encapsulation-nya dengan perintah encapsulation dot one key 3 karena ini untuk VLAN 3. Nah, setelah itu kita isi IP address 192.168.3.1 beserta subnet masknya 255.255.255.0.
Selanjutnya untuk mengaktifkan kita pakai perintah no shutdown. Nah, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi sub interface untuk VLAN 2 dan VLAN 3. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi di bagian switch. Kita masuk pada switch, lalu command line interface. Kita sudah berada di mode user. Untuk itu kita harus ada di mode global config untuk bisa melakukan konfigurasi interface FA0-1 di switch. Jadi kita melakukan konfigurasi dari sini, port yang menghubungkan switch ke router. Untuk itu kita pakai perintah enable, lalu configure terminal. Nah, sekarang kita sudah ada di mode global config. Kita isikan perintah interface FA0-1. Lalu selanjutnya untuk memfungsikan port FA0-1 ini sebagai port trunk atau sebagai jalur paket ke router, maka kita pakai perintah switch port mode trunk. Selanjutnya kita akan membuat VLAN database. Nah, untuk membuat VLAN database kita harus ada di mode privilege. Karena ini kita ada di mode interface, jadi kita exit sebanyak 2 kali. Nah, kita sudah ada di mode privilege. Untuk membuat VLAN database kita ketikkan perintah VLAN database. Setelah itu kita akan membuat database VLAN dengan perintah VLAN. Karena kita punya 3 VLAN, yaitu VLAN 2, VLAN 3, dan VLAN 4. Kita akan mulai dari VLAN 2 dengan nama LAN A. Lalu lanjut dengan VLAN 3 dengan nama LAN B. Kemudian VLAN yang terakhir yaitu VLAN 4 dengan nama LAN C. Nah, kita sudah buat 3 VLAN. Sekarang kita akan melihat VLAN yang sudah kita buat dengan perintah show VLAN. Untuk itu kita harus exit 1 kali. Karena untuk show VLAN kita harus ada di mode privilege. Kemudian kita pakai perintah show VLAN. Nah, di sini sudah ada 3 buah VLAN, yaitu LAN A, LAN B, dan LAN C dengan status aktif. Sekarang kita akan melakukan pengelompokan subinterface. Jadi LAN A itu terdiri dari, atau VLAN 2 itu terdiri dari 2 PC, yaitu PC 0 dengan fast ethernetnya FA0-2 dan PC 1 dengan fast ethernet 0-3. Kemudian untuk LAN B atau VLAN 3 itu terdiri dari PC 2 dengan FA0-4, dan VLAN 3 atau LAN C itu terdiri dari 2 PC juga, 2 perangkat, yaitu PC 3 dan PC 4 dengan portnya dia FA0-5 sampai 0-6. Nah, sekarang kita lanjut. Kita pakai perintah configure terminal untuk ke mode global config. Lalu interface range FA0-2 sampai 3 karena ada 2 buah port ya. Kemudian switch port mode akses. Jadi kita pakai perintah switch port mode akses. Switch port mode akses ini sendiri adalah perintah untuk membuat port akses sementara
sehingga perangkat apapun yang dikonekkan pada port ini hanya akan bisa berkomunikasi dengan perangkat lain yang ada di dalam VLAN atau jaringan yang sama. Kemudian perintah berikutnya, switch port akses VLAN 2. Ini untuk VLAN 2. Nah, kita sudah selesai mengelompokkan subinterface untuk VLAN 2. Selanjutnya kita juga akan buat untuk VLAN ketiga dan VLAN 4. Jadi kita exit lagi satu kali untuk kembali ke mode global config, lalu mulai dengan perintah interface range FA0-4 karena dia hanya ada satu port saja tadi untuk VLAN yang ketiga. Enter. Lalu switch port mode akses, lalu perintah berikutnya switch port akses VLAN 3. Lalu kita exit lagi satu kali untuk membuat VLAN 4. Jadi kita pakai perintah interface range FA0-5 sampai 6. Kemudian perintah selanjutnya switch port mode akses, lalu perintah selanjutnya switch port akses VLAN 4. Nah, kita sudah selesai melakukan pengelompokan subinterface. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian dengan testing. Kita akan melakukan pengujian dari PC 0 ke PC yang berada di VLAN yang berbeda, yaitu PC 2 atau PC 3 dan PC 4. Kita masuk di PC 0, lalu ke desktop dan command prompt, lalu untuk tes ping kita ketikkan ping dan masukkan IP address yang menjadi tujuan 168.3.2. Lalu kita tunggu hasilnya. TTL berarti sudah berhasil melakukan tes ping dari PC 0 atau perangkat yang ada di VLAN 2 ke VLAN 3. Selanjutnya kita akan coba dengan perangkat yang ada di VLAN 4 192.168.4.2. Nah, hasilnya di sini destination host unreachable atau DHU. Nah, kondisi ini diakibatkan host tidak merespon ketika dilakukan tes ping dan ketika host, jaringan, port ataupun komputer yang menjadi tujuan itu tidak dijangkau sehingga komunikasi di jaringan terputus. Jadi tidak bisa tes ping ke PC yang ada di jaringan lain atau dalam hal ini VLAN 4. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.